kedua yang kami hormati sponsor sekaligus penyuplai logistik Pak Yai Kusno Santoso, Pak Erwan, Ketua Takmir Bik Hasan Albin Said, dan teman-teman jamaah Tenun Taklim pada siang hari ini. Alhamdulillah siang hari ini kita dikaruniakan banyak rezeki ya. Ada ikan, alhamdulillah Pak Wiyata mendapatkan suplai ikan, dan juga banyak sekali makanan. Ada Bu Yuyun, terima kasih sudah mempersiapkan lalapan. Bu Dewi, siang hari ini kita kedatangan Ustadz istimewa yang sudah kondang ya di Malang. Mantap, Ustadz mantap. Beliau ini adalah ahli di bidang perikanan, jadi jangan heran kalau kita siang hari ini nanti akan menyantap ikan juga. Selanjutnya juga saya ucapkan selamat datang kepada Chair of Southeast Asian Studies di Taiwan, Akademia Sinica. Jadi kalau teman-teman tahu, Akademia Sinica itu lembaga penelitian paling favorit, paling prestis di Taiwan. Nah, kemarin ada International Conference, beliau ini chairnya Pak tentang Southeast Asia. Yang kami hormati juga Pak Tony, Tony Dian Effendi, Trah Effendi. Jadi itu saja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Seto untuk menyampaikan materi tentang the vanity of human. Jadi materi ini cukup menarik ya, karena terkait dengan sifat manusia yang mungkin akan dibahas lebih detail kepada Pak Seto Al Ustadz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan pada kami, saya khususnya untuk memberikan sebuah wacana saya di dalam sifat manusia yang mungkin sangat buruk sekali. Kenapa saya mengambil tentang sombongan manusia? Kalau yang acara yang sebelum-sebelumnya adalah tentang hubungan kita dengan Allah, mengkaji hubungan kita antar sesama, yaitu yang bisa merusak hubungan antar sesama itu adalah sifat sombong. Kalau menurut rangkuman saya yang dari 5 jurnal ini, maaf karena saya harus akademisi itu, kita berasal dari lingkungan yang sama. Jadi sombong merupakan salah satu penyakit hati di dalam diri manusia yang dapat menutup jalannya hidayah Allah. Biasanya sombong juga kita sebut dengan takabur. Penyakit ini umumnya bukan hanya untuk hanya orang yang kaya, namun seluruh lapisan masyarakat juga mempunyai sifat sombong ini. Mungkin saja tidak menutup kemungkinan, mohon maaf, orang yang miskin, terus kemudian orang yang alim pun juga mempunyai sifat seperti ini, dan bahkan muslim ataupun non muslim, rata-rata dia mempunyai sifat sombong ini. Nah, di dalam siang hari ini saya ingin mengkaji tentang pengertian dari sombong, terus kemudian jenis-jenisnya bagaimana, terus kemudian apa yang membuat diri kita sombong, dan apakah sombong itu penting.
Anda berpikir sombong itu tidak penting? Menarik. Cocok. Yang ke depan lagi berarti. Saya rasa teman-teman mengira sombong itu wah, itu tidak penting gitu ya. Tapi nanti itu di akhir dari penjelasan saya. Yang pertama adalah pengertian dari sombong secara Islam. Sombong itu secara Islam disebut dengan takabur. Yang artinya adalah membanggakan diri sendiri. Yang belum tahu ya, membanggakan diri sendiri. Orang sombong selalu membanggakan dirinya sehingga lupa bahwa yang dimilikinya itu adalah milik atau karunia dari Allah. Dan karunia itu seharusnya disyukuri, bukan untuk dijadikan bahan dipamerkan kepada orang lain. Sifat takabur hampir sama dengan sifat ujub. Kalau di Malang itu bojo ya, kalau diwalik ya, tapi itu bukan. Ini ujub. Ujub itu sinonim dari takabur. Apa perbedaannya? Kalau ujub itu menganggap kelebihan yang ada pada dirinya atau manusia atau pada diri kita itu atas usahanya sendiri. Wah, saya bisa mengerjakan ini dengan diri saya sendiri. Dan sifat takabur itu menganggap dirinya lebih mampu dan meremehkan orang lain. Ada jelek ya, takabur itu meremehkan orang lain. Sebagai firman Allah yang saya ambil dari ayat surat Luqman, Al-Luqman. Janganlah teman-teman memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka demi bumi dengan angkuh. Yang pertama ya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa yang dituntut di sini? Sederhanakanlah kamu dan berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suaramu itu adalah seburuk suara keledai. Bukan artinya teman-teman itu merendahkan diri teman-teman. Namun setidaknya ya yang halus lah. Kalau di Jogja mertua saya itu kan dari Jogja. Sudah menikah. Sudah. Iya kan. Anaknya nikah sama saya, Pak. Oh. Iya. Jadi kalau di Jogja itu Pak, orang Jogja itu mohon maaf, itu dia sombongnya adalah kepada keturunannya. Jadi dia membanggakan anaknya. Tapi omongnya halus sekali. Contohnya ini ya, ini istri saya. Ini kan sombongan ilmu tentang perilaku. Contohnya betul. Adalah wih, anakku yo. Apa jenenge? Gak nyongko lho aku iki anakku iki yo sinaune ngono tok tapi jadi PNS. Belajar seperti jadi PNS gitu ya. Wah, saya bangga sekali wes. Itu sampai diomongkan ke tetangga-tangganya bahwa dia punya anak. Karena di Jogja itu adalah aset yang dia banggakan adalah anaknya. Dan saya spontan menjawab apa? Nggih Pak, nikahnya sama saya. Saya yakin di dalam hatinya, kok dhisik lapo gitu ya. Tak serestui gitu kan mungkin, tapi itu kan itu nanti adalah feedbacknya teman-teman. Itu nanti adalah feedbacknya. Feedbacknya adalah bagaimana kita menangkap sebuah omongan itu bukan berasal atau menganggap dari kesombongan. Itu adalah feedbacknya. Contoh, saya mempunyai jam tangan Seiko ya, Seiko, gitu ya, bukan sombong, cuma kan cocok, minggu depan lagi.
Saya itu Ketawa cuma itu. saya menyampaikan pada teman-teman, maaf saya menggunakan Seiko ketika pada saat itu adalah forum kita membahas tentang jam tangan. Saya menggunakan Seiko karena jam tangan ini awet. Saya tidak memperdulikan harganya, tapi ini bisa sampai 10 tahun dibandingkan dengan Casio gitu ya. Padahal ada yang pakai Casio itu kadang 2 tahun sudah rusak gitu kan. Itu kan cara menangkap lawannya itu adalah feedbacknya. Menganggap bahwa saya ini sombong gitu loh. Wah, Mas Seto itu sombong guys, Seiko, regoni larang ngomongnya aneh gitu kan. Tapi kalau lawan lawan bicara ini menganggap bahwa oh iya, karena itu Mas Seto melihat dari fungsinya. Itu beda Fungsi. beda dari penilaian setiap orang. Adapun jenis-jenis takabur, teman-teman, itu kalau kami rangkum yang asalnya dari 5 jurnal tadi, ada 3. Yang pertama adalah takabur kepada Allah. Yang kedua adalah takabur kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah takabur sesama manusia. Kok bisa sesama Allah? Kenapa kita takabur pada Allah? Bahwa ketika hidup kita sudah mulai enak, buat apa kita sholat? Buat apa kita mengamalkan sesuatu? Itu namanya takabur pada Allah. Yang kedua adalah takabur pada Rasulullah. Ketika kita sudah menganggap diri kita sebagai Mario Teguh dan kawan-kawannya, buat apa kita melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan dengan Rasulullah. Itu adalah takabur. Dan yang terlebih lagi adalah takabur kepada sesama manusia atau makhluk Allah. Ini yang saya tekankan hari ini, teman-teman, bahwasanya kita selalu bersikap terlalu sombong. Namun ketika kita menganggap itu adalah tidak sombong, tergantung dari lawan bicara kita menanggapinya seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan lawan bicara kita adalah orang yang suka iri hati. Kalau orangnya iri hati, kita ngomong sehalus apapun tetap dianggap sombong. Tapi kita menganggap bahwa kondisinya adalah, kalau di dalam teknik itu Pak, equilibrium ya. Jadi kondisinya setimbang. Jadi ya anggaplah orang ini nggak iri gitu aja loh Pak. Gitu. Sehingga nanti, nah ciri-ciri orang sombong yang pertama adalah sikap memuji diri sendiri. Sikap ini muncul karena adanya kelebihan harta, biasanya Pak. Biasanya Pak Tris gitu ya, kelebihan harta, tiap minggu bawa gitu kan. Oh enggak kok, ini cuma nasi 10 gitu aja. Oh enggak kok, contohnya Pak Syarif gitu ya. Pak Syarif beli Fortuner gitu kan. Amin ya Allah. Amin. Terus Mas L ya toh bertanya, wah beli Fortuner Pak. Oh iyalah, kemarin saya dapat rezeki penelitian 10 saya dapat gitu kan. Nah ketika saya membeli Pajero, Mas L bertanya, wih Pak Seto juga beli Pajero. Iya Pak, saya ingin menikmati hidup. Ya ada kelebihan harta. Itu kan berbeda cara berbicaranya. Sombong itu ada batasnya dari cara berbicara. Karena kita menganggap bahwa sebetulnya sombong itu merupakan karakter yang kita dapatkan dari lahir Pak. Hanya saja di dalam kita berbicara, setidaknya itu adalah
dengan kata-kata kita bisa menutupi diri kita dengan sebuah hiasan. Contohnya semisal Pak Syarif dia bangga dengan kenapa? Fortuner tadi ya Pak ya. Saya hanya seharusnya Bapak menyampaikan secara lembut. Walaupun Mas L sebetulnya ada sifat iri, tapi kita menganggap itu adalah equilibrium, bahwa Mas L tidak ada rasa iri. Iri betul ya. Nah, iri Pak. Yang kedua adalah merendahkan dan meremehkan orang lain. Sikap ini bisa diwujudkan dengan memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya, karena merasa lebih baik dan lebih hebat darinya. Yang ketiga, suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Contoh teman-teman yang studi di sini ya toh, profesornya gitu bikin masalah gitu kan. Wah, itu profesorku gitu ya. Profesorku bikin aku gemes gitu kan. Ngecemes gitu kan ya, itu oke, satu kali boleh. Besoknya lagi dan hasilnya itu adalah merupakan hal yang tidak baik. Orang takabur selalu menyangka bahwa dirinya selalu benar, padahal profesornya berlaku seperti itu mungkin niatnya baik untuk studinya. Mungkin ya toh. Ya kita kan berpikir positif saja. Sedangkan orang lain dianggap rendah, kecil, hina, dan tak mampu berbuat sesuatu. Sehingga kita tidak boleh berbicara takabur, mencela dan membesar-besarkan sesuatu. Apa sih bahayanya? Ini saya rangkum kawanku, ada 5. Ini ada dari surat An-Nisa ayat 36, bahwa sikap tercela itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari surat Luqman ayat 18, dibenci orang lain karena keangkuhannya. Yang ketiga dari surat Al-Mu'min ayat 35, dapat mematikan hati manusia. Yang keempat surat Al-Isra ayat 83, tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan surat An-Nahl ayat 29, bahayanya adalah kita akan dimasukkan dalam neraka. Itu adalah bahayanya. Bagaimana cara menjauhinya? Itu kan yang penting. Kalau rangkuman saya dari 5 jurnal tersebut, kita membiasakan diri dengan perilaku terpuji. Jika urusan dunia dan rezeki, lihatlah manusia yang berada di bawah. Jika urusan akhirat, lihatlah manusia yang ada di atas tingkat kedekatannya dengan Allah. Jangan melihat dari hartanya, tapi ilmunya secara agama. Yang kedua adalah membersihkan hati dari sikap takabur dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, memperbanyak sahabat, sehingga semakin banyak sahabat yang teman-teman kenali, maka akan semakin banyak karakter yang teman-teman pelajari. Sehingga apa yang bisa teman-teman dapatkan, ilmu yang sangat penting adalah ilmu empati. Empati itu adalah mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika orang ini sedih, oh berarti saya harus bersikap apa? Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ya jangan sebenarnya ilmu empati itu mudah didapatkan. Itu kalau pengen tahu teman-teman di lab saya. Jadi
di sana bahasa Inggris mereka tidak bisa, saya tidak bisa bahasa Taiwan, jadi kita menggunakan bahasa gestur. Jadi kalau orangnya tersenyum, wah ini pasti seneng gitu ya. Kalau orangnya lagi marah mengkerut gini, wah ini lagi marah gitu aja. Jadi karena kita nggak tahu apa namanya bahasa yang kita pahami antara Taiwan dengan Indonesia. Jadi ya kita jadinya saling memahami satu sama lain. Tapi itu hanya kebetulan saja di lab saya. Ini yang 2 nomor terakhir. Ada 7 menurut Imam Al-Ghazali, ada 7 kenikmatan. Imam Ghazali kalau saya browsing di internet merupakan filsuf dari Iran, betul ya? Filsuf dari Iran. Filsuf itu merupakan orang yang mempelajari tentang filsafat, keindahan. Yang pertama 7 kenikmatan yang memiliki dan berpotensi memiliki sifat takabur, yaitu adalah ilmu pengetahuan. Pak Wiyata pulang proses S3 gitu ya, jadi profesor, kita pulang baru S3 kan, bau kencur baru pulang gitu kan. Enggak boleh meremehkan, nanti Bapak pulang itu enggak boleh meremehkan Pak. Gitu, jadi ilmu padi itu selalu merunduk Pak. Jadi sama saya anak kecil gini merunduk gini Pak ya dong. Enggak Pak, itu hanya gurauan saja Pak. Yang kedua adalah amal ibadah yang tidak jelas dapat menyebabkan sifat takabur apabila mendapat perhatian dari orang lain. Ya, hal yang simpel adalah Jumatan ya toh. Teman-teman bawa uang untuk amal. Gitu kan? Niatnya pengen amal. Wah, saya membawa kericik banyak Kenapa? Biar masukannya lama, orang bisa melihat. Lontang gitu ya. Iya kan? Yang kedua, dia pakai uang kertas itu, pakai uang kertas ini biar dilihat. Enggak. Dia ditutupi kawanku. Tapi dia ngangkat kotaknya. Jedar, kericikan gitu kan. Orang melihat ngisi kertas Kak Muni gitu kan. Itu sama aja enggak boleh. Jadi itu hal yang simpel bahwa kita setidaknya lebih baik kita tidak memberi tahukan bahwa kita melakukan amal yang baik. Yang ketiga adalah kebangsawanan. Darah biru kawanku. Darah biru, saya darah biru tapi nggak sombong. Cuma barusan aja sombong kan saya ngomong. Tapi itu kan tergantung teman-teman menyikapi. Oh, ternyata Seto ini memberitahu bahwa darah biru sebagai contoh dalam materi. Sehingga itu saya tergantung teman-teman menanggapinya kan. Tapi saya menganggap ini adalah equilibrium. Jadi sama ya. Karena mohon maaf keluarga saya dari ibu saya itu bangsawan, tersinggungan. Sampai istilahnya kalau sekarang ini kalau di Jawa Mas itu adalah kepaten obor. Jadi saya nggak tahu yang namanya saudara dari mbah itu nggak ketemu. Karena mereka saling tersinggung. Jadi mamanya ini dan terjadi di keluarga ibu saya. Pak D saya itu seorang polisi. Yang kedua pegawai PLN. Telepon, halo ngapain gitu ya. Saya ini sedang sibuk gitu. Tersinggung kakaknya. Loh aku iki masmu, tersinggung. Bertengkar. Dan bertengkarnya tidak reken-rekenan Pak. Terus terang ini memang harus lebih tersinggungan karena dia peka sekali. Yang keempat adalah kecantikan dan ketampanan wajah. Mas El, jadi saya tahu untungnya Mas ini mendalami Islam dengan baik ya. Kalau Anda salah jalan mungkin
mungkin masnya penyalahgunaan ketampanan itu. Abuse of Iya, handsome. betul. Saya dulu katanya ganteng, alhamdulillah sama Allah dikasih hidung besar jadi nggak jadi ganteng lagi. Jadi ya oke lah. Yang kelima jelas ini adalah penyakit adalah yang selalu disombong-sombongkan manusia adalah harta dan kekayaan. Kalau teman-teman sudah nonton Hidayah jadi nggak usah saya jelaskan. Itu sih ya. Yang keenam adalah kekuatan dan kekuasaan. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimilikinya, ia dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain tanpa melihat statusnya. Jabatan mungkin Pak Syarif pulang jadi profesor karena kandidat terbesar adalah beliau. Jadi profesor. Amin ya Allah, amin. Kandidat terbesar beliau. Dan yang terakhir adalah banyak pengikut. Mas Ardian ya kan seorang politisi gitu kan. Apa yang disombongkan dia adalah dia punya banyak pengikut gitu kan. Jadi dia mau rapat gini kan, mau pemilihan bupati. Oh, saya punya pengikut banyak gitu ya. Ajudan, mana pengikutnya? Ini tumpuan KTP aja, Pak. Loh, kok hanya KTP gitu kan? Iya, Pak, ini pendukungnya lagi masak semua, ini perempuan semuanya mbok-mbok gitu ya di pasar. Jadi ya emak-emak. Iya, betul. Itu adalah banyak pengikut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu di sini nggak ada tulisannya karena nggak sempat saya copy. Apakah penting sifat sombong tersebut? Ini yang menjadi kajian akhir dari kajian ini dan mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu. Apakah penting sombong itu? Kalau menurut saya sombong itu penting. Kepada siapa kita harus sombong? Pertama adalah kepada musuh kawanku. Contoh, sesimpel apapun lah, sepak bola. Mungkin adik yang main PS ya, main PS aja lah. Oh, enggak pernah main PS ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Wah, gimana? Sama saya aja besok. Kita serang psikologisnya dulu, Pak. Ya toh, petinju aja, wah, pamer-pamer gini dulu toh, sombong dulu kan. Siapa tahu dia dengan gaya-gaya gitu dia sudah mulai down. Gitu, Pak. Nah, terus kemudian yang kedua, sombong itu boleh asalkan dirubah menjadi energi positif. Dengan apa? Wah, Pak Tri sombong sekali. Tiap minggu ini bawa makanan 10 gitu kan. Saya juga 12 gitu kan. Pak Tri sombong lagi. Wah, 15, saya 16. Lama-lama di sini semuanya akan pendatangnya semakin banyak kan. Setuju saya. Itu hanya contoh. Nah, jadi kita memang harus membuat kesombongan itu menjadi energi yang positif. Karena apa? Ketika kita melihat seseorang sombong terhadap kita atau mungkin kita percaya diri, janganlah itu sampai dibunuh, tapi alirkan menjadi energi positif, yaitu kita berkarya. Contoh, saya yakin dengan penelitian saya sombong sekali, Pak. Sombong sekali, sehingga dengan apa saya buktikan, yaitu dengan membuat paper, terus kemudian diakui oleh jurnal-jurnal bereputasi, orang kan percaya. Yang penting adalah kembali ke awal lagi bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain dan bertutur kata yang lebih halus. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja. Mungkin banyak sekali yang menurut Mas Ardian perspektif orang sendiri-sendiri ya, sehingga
Saya rasa ini cukup mematik teman-teman untuk menyalahkan saya, omongan saya yang mengambil dari 5 jurnal ini. Sorry ya, 5 jurnal loh. Mungkin Bapak Ibu mempunyai pandangan dari kehidupan mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Seto sudah mengingatkan saya dan kita semua